Karena memang tadinya tuh kita semua syuting di atas, di lantai 2, terus kita pindah ke bawah. Gitu. Nah makanya pas yang udah pindah ke bawah tuh aku tempat nunggu dipindahin ke atas kan. Nah itu aku nggak mau tuh. 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 Kenapa Kak? Enggak. Bukan suara diri. Suara siapa? Oh enggak. Suara lu bukan? Enggak, bukan. Oh enggak tahu suara siapa. Oke Kak, itu untuk satu lokasi aja ya? Enggak, sumpah ini. Hah? Ada suara. Bukan suara lo kan? Bukan, makanya gue ngeliat tadi. Iya kan? Gue ngeliat Astagfirullahaladzim. Demi Allah, gue demi Allah tuh gue sampai tuh. Demi Allah gue sampai merinding. Di rumah orang yang melakukan pesugihan, ada bagian rumah yang selalu direnovasi. Kandang bubrah namanya. Mas, wetonnya apa Mas? Weton saya Selasa Kliwon. Wah itu weton bagus sekali. Saya jarang sekali ketemu orang wetonnya itu. Dia punya anak perempuan, tapi foto dewasanya nggak pernah ada. Dan meninggal waktu masih kecil. Kamu itu nggak tahu apa-apa tentang rumah ini. Tugas kamu hanya menjaga orang tua itu. Mbak Asya, kalau lilinya mati, yang di badan ini bukan saya. Asya, ibu mau pulang. Huus pinundut ta wajin ikan manglamor tujuan ieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ale, host Jejak Backpacker. Tentunya dan pastinya dalam kesempatan kali ini saya telah kehadiran seorang narasumber yang katanya pernah mengalami kejadian mistis di lokasi syuting. Tapi sebelum narasumber kita menceritakan pengalaman terhorornya, jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat penonton di rumah yang selama ini sudah mensupport channel YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik, yang mau ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini. Selamat malam Kak Uli. Selamat malam Bang Ale. Ya ampun. Terima kasih. Akhirnya studio Jejak Backpacker kedatangan bintang film cantik. Bintang film horor apa nih Kak? Ya karena main film horor ya kan. Jadi sebutannya bintang film horor. Bintang film aja. Bintang film aja. Bintang film aja ya. Oke. Jadi Kak Uli ini selain sering ngobatin gigi orang, Kak Uli juga ini adalah seorang bintang film ya. Dan kali ini Kak Uli membintangi film Kajiman. Iblis terkejam penagih janji. Wow. Terkejam loh. Kayak rentenir ya. Enggak ya. Kayak ini nih kameramen kita. Oke, Kak Uli selamat datang pokoknya di studio Jejak Backpacker. Terima kasih banget nih atas kehadiran Kak Uli bersama timnya. Dan mohon maaf ini jamuannya, studionya juga nggak seberapa bagus ini udah dipandang. luar biasa. Makanannya enak lagi. Oke, Kak Uli mungkin pertama Kak Uli memperkenalkan diri dulu aja ya. Siapa sih Kak Uli ini sebenarnya gitu. Weh, tadi udah spill sedikit saya. Mungkin ada tambahan lagi dari Kak Ulinya. Kameranya di sini Kak. Silahkan. Halo, saya Uli Triani. Saya di film Kajiman ini saya berperan sebagai Mia. Oh, Mia. Mia, nama karakternya Mia. Jadi karakter Mia itu adalah sosok misterius yang nanti kalau misalnya kalian nonton filmnya akan ada banyak pertanyaan. Nih Mia nih siapa sih? Dia nih baik atau jahat ya gitu. Jadi memang film ini tuh bukan sekedar film horor yang banyak
gitu loh jump Oh, scare-nya iya, ya jump gitu. Gitu scare. enggak, kita bener-bener film horor yang beda, yang banyak mikir gitu. Oke. Kayak ini tuh sebetulnya ceritanya gimana ya, maksudnya ini karakternya ini tujuannya apa gitu. Jadi kayak banyak mikirnya, nggak cuman yang jeng jeng jump scare jeng jeng gitu. Berarti banyak teka-tekinya lah Yes, gitu. iya, Jadi betul. kayak kalau di film kartun itu mungkin Conan ya, Conan Detektif Conan. Iya. Iya, tapi ini horor. Horornya gitu. Iya, iya. Oke, Kak, ini kenapa sih film Kajiman ini wajib banget ditonton sama penonton jejak backpacker di rumah nih? Karena ini film horor yang menawarkan sesuatu yang baru yang tadi saya bilang gitu. Bukan cuman lagi di kamar mandi nih tiba-tiba jeng-jeng ada di kaca gitu. Nggak gitu. Maksudnya nggak cuman horor-horor yang banyak jump scare-nya yang bikin takut, tapi ceritanya juga bagus banget gitu, yang tadi aku bilang misterius sekali, yang sampai penonton harus mikir ini tuh ceritanya tuh apa ya sebetulnya, ini yang jahat tuh siapa ya sebetulnya gitu. Jadi Oh iya, aku nggak mau banyak ngomong nanti takut merinding takut banget. salah ngomong kan ya. Jadi harus nonton, pokoknya harus nonton. Iya, karena kan biasanya kalau film-film zaman now ini horornya ya filmnya sih biasa aja gitu. Tapi ketika kita nonton itu musik boom atau ngagetin gitu. Jadi jump scare-nya tuh udah duluan, pas udah terakhir. Oh, ini doang. Apa sih ceritanya gitu ya. Iya, tapi ini gue denger dari Kak Uli aja udah, wow, ini kayak adalah film horor yang dulu ya, teka-teki juga nih. Oh ternyata pas terakhirnya tahu nih dia nih dalangnya. Iya kan, gitu. Itu kan seru saya suka banget film kan. kayak gitu. Iya gitu, karena nggak banyak film horor yang kayak gitu betul. kan. Karena sekarang ini lebih banyak lagi mereka menyajikan ya jump scare seperti itu. Iya pasti ada lah ya, namanya film horor kan, maksudnya pasti ada didukung dengan gambar-gambar dan suara musik. Tapi yang tadi aku bilang, kita menawarkan lebih dari itu karena ceritanya juga bagus gitu ya. Aku takut salah ngomong nanti kayak keceplosan gitu kan. Jadi pokoknya udah nonton aja. Gila, ini keren, pasti keren banget. Oke, untuk sinopsisnya tadi udah ya Kak ya. Nah sekarang ke Kak Uli ini, perannya di situ sebagai apa Kak? Jadi ini kan ceritanya menceritakan tentang Asya, seorang perawat yang dipanggil ke rumah Bapak Ismail yang sedang mengalami dia sakit gitu ya. Jadi dia butuh perawat. Nah, Mia itu istri dari anaknya Pak Ismail yang ada di rumah itu. Jadi anaknya Pak Ismail adalah Elham, suaminya, dan Mia ini yang ada di rumah Pak Ismail yang menerima Asya ini sebagai perawatnya Pak Ismail gitu. Jadi aku kayak tuan rumahnya. Oh gitu. Tuan rumahnya di rumah itu gitu. Tapi tetap digangguin juga ya? Apa nih, syutingnya atau di filmnya? Di filmnya. Di film realnya atau di gimana sih, kayak di kejadian nyata maksudnya? Kalau di kejadian nyata nih, ini kan pastinya ngambil untuk lokasi syutingnya sendiri kan berbeda-beda ya, atau satu lokasi banyak aja? Sebetulnya ada banyak, kita ada di Semarang, ada di rumah sakit, ada beberapa lokasi, cuman ada satu lokasi yang sangat menonjol gitu. Jadi ada banyak cerita horor di satu lokasi itu yang nggak cuman dari satu orang. Jadi banyak sekali orang-orang yang mengalami kejadian horor gitu. Nah aku tuh lucunya ya Kang ya. Jadi misalnya kita tuh kan suka denger nih kalau ada film horor gitu kan. Ada cerita horor nih, katanya ini kemasukan atau apa gitu kan. Aku tuh suka gini kalau nonton. Ini mah gimmick gitu kan. Iya nggak sih? Iya kan. Aku tuh suka gitu kan. Sama. Gimmick, iya mah gimmick gitu. Ketulah akunya. Kejadian di aku. Maksudnya kejadian kalau aku mengalami
iya itu apa namanya? Kesurupan itu. Nggak kesurupan, cuman maksudnya mengalami kejadian-kejadian yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat gitu ya. betul. Jadi aku kayak maaf ya yang aku bilang ini ternyata emang kejadian nih gitu, maksudnya ternyata terjadi gitu di lokasi Itulah, kan nggak boleh ngomong gitu ya gitu. Makanya aku bilang ini mah cerita-ceritanya gimmick gitu kan. Ternyata aku mengalami sendiri gitu. Dan ini pun aku bahas jauh setelah syuting. Oke. Jadi aku baru berani ngomong tuh jauh setelah hari syuting. Karena apa? Karena setelah syuting Kajiman, aku kan ada syuting film lain, ketemu sama kru yang ngerjain film Kajiman. Oke. Nah pas ketemu sama kru yang ngerjain film Kajiman langsung yang, hai mbak gitu apa kabar, iya gimana kemarin Kajiman, ada cerita gak? Suka aku kayak, lu juga nyalamin ya? Iya. Ya Allah ya, langsung heboh jadinya, langsung oh iya gue juga. Akhirnya disitulah ngobrol tuh sama krunya. Dia ngalamin, aku ngalamin, terus aku chat di grup Kajiman kan. Ada aku, pemain, produser gitu. Tahu gak sih aku ketemu kru ini, aku lagi syuting, ternyata dia ngalamin ini. Dan aku gitu, terus kayak ternyata produserku, ya ampun Li, aku juga. Udah jadi rame di grup itu kayak. Dan itu tuh kira-kira sebulan setelah syuting. Jadi kita nggak langsung ngebahas. Jadi kayak aku ngebahas itu gara-gara aku ketemu si kru itu. Jadi ternyata tuh ya itu tadi aku merinding loh tiba-tiba. Ternyata kita banyak yang mengalami kejadian di lokasi itu. Itu di salah satu di daerah Semarang juga. Enggak, kita yang waktu itu di daerah Puncak, di Cipanas. Villa ya. Villa, iya betul. Di villa tuh emang bener-bener ya. Saya baru beberapa bulan lalu juga ngalamin juga tuh di villa. Sama tuh di daerah Puncak juga. Nggak tahu deh, serem-serem banget ya villa. Villanya Iya. villa tua sih. Iya benar, villa tua. Itu aku ceritain aja ya. Oke. Yang Mungkin langsung teman-teman juga pasti penasaran dong dengan pengalaman horor yang dialami oleh Kak Uli ini seperti apa gitu waktu di lokasi syuting. tiba-tiba Karena syuting film horor itu selain kita main film horornya, pasti ada nih di belakang-belakangnya itu, entah itu krunya, entah itu cast-nya yang ngalamin Kak ya. Nah dari Kak Uli sendiri nih yang paling gak bisa dilupain banget nih pengalamannya itu seperti apa Pak? Jadi tuh lokasinya tuh villa 2 lantai kan. Oke. 2 lantai. Nah ini aku ada adegan, ini lagi adegan, lagi syuting. Oh lagi Lagi syuting, lagi acting. Jadi ceritanya aku naik tangga gitu. Naik tangga, terus aku kayak ngeliat, aku lagi melihat sekeliling gitu. Jadi kayak adegannya gini, kayak gitu. Aku lagi kayak ngeliatin sekitar lah ya gitu. Nah pas aku lagi ngeliatin sekitar itu, aku kayak yang kan gini. Nah di tengah-tengah kan jadi kan luas ya. Aku ngeliatnya kan kayak bener-bener kayak ngeliat pemandangan gimana sih gitu kan. Nah pas di tengah-tengah gitu, set ada yang berdiri di situ. Tapi kan aku lagi acting kan. Jadi aku tuh kayak di muka aku tuh bener-bener tetap dalam karakter, tetap acting gitu ya, tetap gitu mukanya. Di dalam hati Bang, astagfirullahaladzim, apa itu tadi? Astagfirullahaladzim. Aku sampai gitu, terus sampai kan udah gitu lama kan, aku kayak harus gitu kan. Terus aku dalam hati kayak aduh cut dong kan aku takut dianya maju atau nyamperin aku atau gimana kan, karena aku masih di situ gitu. Jadi aku kayak cut dong Pak, aduh dalam hati ya. Tapi muka aku tetap gitu, tetap acting, sampai merinding. Akhirnya pas cut gitu, ya cut, aku langsung teriak, ada yang bisa nemenin aku nggak ya di lantai 2? Karena di lantai 2 tuh nggak ada orang sama sekali, semua kru di bawah, kamera di bawah kan, jadi kameranya dari bawah gitu loh ngeliatin aku ke atas gitu kan. Jadi nggak ada orang sama sekali di atas. Aku langsung teriak, ada yang bisa nemenin aku nggak ya di atas 1 orang gitu. Aku nggak bilang tuh kenapa, tapi aku benar-benar langsung abis cut, aku teriak kayak gitu. Nah pas aku ceritain kan sama si kru itu, aku ketemu kan sama si kru itu, si krunya cerita, ih mbak tahu nggak pas kita lagi belum mulai kan. Jadi kalau misalnya kita mau syuting tuh biasanya kru
beberes duluan gitu ya. Ngeset ini, ngeset itu. Jadi belum ada pemain. Di tangga yang aku berdiri, aku ngeliat itu ada tapak kaki anak kecil. Ada tapak kaki. Serius? Ini krunya yang bilang sama aku. Aku kayak itu tangga persis tempat aku ngeliat. Aku bilang, iya Li, ada tapak anak kecil. Gimana sih kalau tau gak sih tapak yang ya? Iya. Padahal kan gak ada anak kecil di situ. Ada tapak kaki anak kecil. Terus ini semuanya tuh pokoknya di kamar itu, di lokasi itu tuh semua di lantai 2 deh. Jadi tuh ada juga kru yang itu dia ngelihat gantungan, kan ada gantungan baju ya, goyang. Padahal nggak ada apa-apa, gantungan bajunya goyang gitu. Udah dong, pas aku ceritain ini di grup yang aku bilang, tau gak sih, ini aku akhirnya aku ngobrol sama kru apa segala macam, aku juga ini kejadian lalala gitu kan. Terus produser aku bilang, lah aku juga waktu aku ke toilet aku ngelihat orang di kaca. Aku kayak, oh my god, Mbak tau, ya Allah untung lu nggak cerita, karena kan kita kalau ke toilet sendiri dong. Iya. Maksudnya untung semua tuh diceritain jauh setelah kita nggak ada di situ kan, jadinya kayak kita nggak harus takut gitu untuk ngelewatin itu ya. Aku juga waktu pas itu aku nggak cerita sih, aku kayak diem. Ya paling aku nggak mau datang lagi ke lantai 2 karena setelah itu tempat nunggu pemain di atas. Aku nggak pernah mau, boleh ditanya, aku nggak pernah mau naik ke atas lagi. Kayak kalaupun naik pas lagi rame, tapi kalau nunggu aku nggak pernah. Aku pasti nunggu di bawah. Sampai ditanya, ini kenapa sih semua pemain nunggunya? Jadi kayak tau gak sih kayak di belakang kamera monitor director gitu kan. Kita semua ngumpul di situ. Saking gak ada yang mau duduk di atas. Padahal waktu itu yang ngeliat baru aku, tapi mungkin mereka bisa ngerasain kali ya kalau emang hawanya, energinya tuh gak enak gitu. Jadi kayak gak ada yang mau di atas, semuanya kabur. Padahal aku belum cerita loh di situ. Aku belum cerita kalau aku ngelihat sesuatu gitu. Nah makanya kayak oke, ternyata cerita-cerita hantu di lokasi syuting tuh beneran ya gitu. Aku langsungnya nggak mau. Itu jaraknya deket banget Kak Uli ngelihat itu. Kayak tadi tuh tangga. Oke. Di sini kali ya. Kan dari situ tuh ke sini 3 meter lah ya. Makanya aku bilang kan pas aku acting, aku tetap profesional walaupun dalam hati tuh udah takut banget. Karena kan ya itu aku bilang kayak kalau dia ujuk-ujuk maju gitu kan gimana ya? Kayak gimana sih, kayak film horor yang kalau dek gitu, tiba-tiba aku gini lagi di depan muka aku kan serem juga ya gitu kan. Karena aku kan misalnya di sini kan si sosok itu kan. Terus aku kan gini. Jadi kan kayak udah enggak kelihatan, maksudnya udah nggak di dalam pandangan aku kan. Jadi aku takut dia kenapa-napa, maksudnya kayak maju atau gimana kan. Makanya aku kayak dalam hati, aduh dikat dong biar gue bisa kabur. Maksudnya intinya gitu kan. Karena kalau misalnya aku kabur, ya aku ngerasa, ya nggak tahu ya, mungkin karena profesional gitu ya, tetap dengan acting gitu ya, tetap. Dan takutnya kan kalau akunya tiba-tiba wah gitu kan, sama bubar kayak syutingannya langsung selesai gitu kayaknya ya. Kayak bener-bener itu ada yang berdiri di depan pintu kamar mandi. Aku kayak itu kayaknya sih, aku nggak tahu, pasti itu kayak kelihatan sih di ekspresi muka, walaupun cuman kayak gitu doang tuh kayak pasti kelihatan sih. Karena aku kaget itu kayak, atau kayak cuman gitu tuh pasti kayak harusnya kelihatan sih. Berarti nggak ada di-cut nih dalam filmnya? Nggak di-cut. Aku nunggu sampai cut. Aku nunggu sampai director yang ngomong cut. Jadi aku kayak tetap profesional, mencoba. Dalam hati mah udah kayak lemes banget. Aku kayak nggak mau ada setan. Bentukannya kayak gimana Kak? Tinggi, putih, setinggi apa sih, bukan plafon, apa sih, kusen. Ya, kusen, setinggi kusen. Pintu kusen kan tinggi gitu, banget. Ya tinggi dong, kita kan kusen 2 ya, 2 meter kan? ya, 2 meteran. Gak mungkin orang kan.
dan kayak di sebelah kanan kiri di kiri, jadi kayak kumaha ya, kayak nyender, gimana sih, kayak berdiri gitu loh. Jadi kayak gitu, aku langsung menangis, nggak mau. Dan untungnya tuh udah hari-hari terakhir syuting, bukan hari pertama. Kalau hari pertama kayak aku kayak yang udah mau nangis kali kalau hari pertama, karena memang tadinya tuh kita semua syuting di atas di lantai 2, terus kita pindah ke bawah. Gitu. Nah makanya pas yang udah pindah ke bawah tuh aku tempat nunggu dipindahin ke atas kan. Nah itu aku nggak mau tuh. 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 Kenapa Kak? Nggak. Bukan suara diri. Suara siapa? Oh enggak. Suara lu bukan? Enggak, bukan. Oh enggak tahu suara siapa. Oke Kak, itu untuk satu lokasi aja ya? Nggak, sumpah ini. Ada suara. Bukan suara lo kan? Bukan, makanya gue ngelihat tadi. Iya kan? Gue ngelihat Astagfirullahaladzim. Demi Allah, demi Allah tuh gue sampai tuh. Demi Allah gue sampai merinding. Demi Allah. Di Astagfirullahaladzim. sini mah jelas banget. Demi Allah tuh. Gue merinding. Sumpah lo, gue merinding. Sumpah gue merinding. Demi Allah gue. Iya. Demi Allah gue gak bohong. Lu denger kan? Iya tuh kan, bener. Gue mau nangis sumpah demi Allah. Gue merinding beneran, gue gak bohong. Iya kan? Iya. Tuh kan? Gue demi ini gue gak gimmick. Tuh gue merinding demi Allah. Lu bukan demi Allah. Demi Allah. Ya dia mau ikut nimbrung kali ya. Tapi serius ya, ini teman-teman bukan sumpah ini gak ada gimmick sama sekali. Emang tadi pas gua ngelihat Kak Uli kok ngelihat gua juga dengerin suara. Nggak tahu deh. Oke, kayaknya kita abaikan aja suara-suara itu Kak. Enggak, soalnya mungkin dia mau hadir kali 2 kali kan. Terus gua ngeliat mulutnya dia, mulutnya rapet. Terus gua kan kayak, terus dia lihat-lihatan sama gua kan. Iya. Dia kayak nggak kalau gua ngedengar sesuatu. Makanya gua langsung ngeliat ke lu. Terus gua kayak gue langsung gitu kan. Terus dia langsung nggak kalau gue nggak dengar sesuatu. Makanya dia kayak langsung, ini jelas banget coy, demi Allah teman-teman, demi Allah Rasulullah, gue nggak bohong, demi Allah gue mah. Ini bukan yang pertama ya. Ada beberapa sebelumnya narasumber kita juga di sini. Iya. Tumblernya gerak sendiri. Astagfirullah. Ini gue langsung merinding tuh, lihat tuh. Gue gak bohong. Tumblernya geser seret. Astagfirullah. Ada di video podcastnya juga ada. Tapi ya namanya penonton ya, kayak ada yang percaya, ada yang enggak, bodo amat gitu. Itu jelas loh, viewnya ke situ dan itu gerak sendiri. Dan itu macam-macam sih di sini. Ada juga yang kesurupan juga pernah. Fajar, lo tadi nge-record gak sih? Enggak ya? Astagfirullah. Ya. Bukan yang sumpah keren ya. Itulah studio Jejak Backpacker ya. Aku pulang nyetir sendiri loh. Oke, kalau kita lanjut aja ya. Sumpah gue masih shock. Udah biarin aja. Emang itu teman di lokasi di sini ya ada aja sih gangguannya. Mudah-mudahan nggak lagi. Oke, Kauli, kita lanjut lagi. Selanjutnya Kauli itu kan untuk di daerah Puncak ya. Gila, gue sampai nggak bisa konsen lagi nih, sumpah. Konsen anjay. Gue udah tahu tapi kenapa gue bilang nggak? Sumpah dia langsung lihat-lihatan sama gue. Astagfirullahaladzim. Oke, Kak Uli, mudah-mudahan masuk suaranya ya di ini ya. Oh iya. Karena gue ngelihat mulut lo tuh nutup. Iya. Makanya gue bingung ini suaranya siapa ya. Oke. Ya, lanjut lagi. Kak Uli, itu tadi pengalamannya untuk di daerah Puncak ya kayak. Pastinya kan masih banyak lagi nih lokasi-lokasi syuting buat syuting film Kajiman apa nih, Iblis Terkejam. Penagih janji, bukan penagih utang. Iya, itu rentenir. Ya. Nah, selain dari Puncak itu masih ada lagi nih yang aku tuh syutingnya, kalau aku cuma syutingnya di Puncak.
Oh, oke, kebagian scene-nya di puncak aja. Kebagiannya scene di tempat yang paling horor. Oke, tapi kalau tim lain, cast lain Ada di Semarang, ada di rumah sakit, dan ada beberapa, maksudnya di rumah sakit tuh nggak ada penampakan, tapi memang ceritanya juga bilangnya energinya nggak enak gitu. Maksudnya kan kadang-kadang kita bisa ngerasain ya, walaupun kita nggak bisa ngelihat atau nggak bisa ngedengar, cuman kan ketika masuk ke ruangan pasti kayak kita kadang-kadang suka gitu, kerasa kan energinya nggak enak gitu, ya kan? suasananya juga bisa kalau kita masuk ke tempat-tempat yang memang benar-benar yang ada gini-gininya, itu ya ditandai dengan mungkin merinding ya, awal merinding, terus suasana hawanya juga tuh udah nggak Iya. ngap. Kalau aku tuh apa ya. traveling, aku kan sering traveling kan. Nah, kerasa gitu. Kalau buka pintu kamar hotel tuh kan aku suka kesini gitu kan. Nginep di hotel gitu kan. Kalau traveling, begitu buka pintu, set, kan kerasa tuh. Mana yang hawanya langsung zut gitu. Mana yang hawanya begitu pun buka, masukin kunci gitu kan, lampu santai. Sama yang hawanya nggak enak kan langsung kerasa kan kalau ruangan hotel kan, gitu nggak sih? Iya. Aku soalnya pernah begitu buka, ini salah satu gunung di Jawa, begitu buka pintu set, kan ada cahaya-cahaya, kan belum masukin kartu tuh, jadi kan belum Iya, belum ada belum dingin ya. belum ada AC-nya, cahaya, kan masih gelap Oh kan. iya, masih gelap, betul. Ada yang berdiri. Kenapa sih semuanya berdiri terus? Berdiri di pojok itu pintu. Kan jadi teman-teman aku pada keluar, kita mau cari makan dulu ya, Lilu mau ikut nggak? Aduh, gue nggak deh, gue ngantuk banget. Terus kan kita besok mau ini kan, mau jalannya mau sunrise gitu kan, jadi pagi gitu. Aku bilang nggak deh, aku mau istirahat gitu. Jadi itu sampai teman aku pulang, aku cuman duduk di pinggiran tempat tidur tuh, dengan posisi pintu kebuka. Aku nggak berani ngapa-ngapain lagi. Sampai mereka pas pulang tuh sampai lari, karena kan kelihatan pintu aku kebuka kan. Karena mereka tuh pulang jam 1-an gitu. Kayak mereka takut ada apa-apa kan. Ini kok kenapa pintunya kebuka nih, pintu kamarnya Uli gitu. Terus kayak, kenapa Li, ada apa? Kok dibuka pintunya? Kayak nggak apa-apa, aku nungguin kalian aja gitu. Pas pulang baru gue cerita gitu selalu. Makanya aku milih, kan untungnya aku di kamar berdua kan. Jadi aku milih tempat tidur yang sebelah sini karena kan aku ngeliat yang berdiri tuh di dekat jendela kan. Iya, kayak lu tempat duduknya yang deket jendela ya. Tempat tidur yang deket jendela ya, gue gak mau, gue di sini aja. Iya. Mana pengalaman juga nih, saya cerita, minum aja Kak. Ya nggak apa-apa. Saya sendiri pengalaman saya di puncak juga nih Kak. Beberapa bulan lalu, 2 bulan atau 3 bulan lalu lah, saya ngadain acara sama tim Jejak Backpacker juga gitu di puncak. Kebetulan saya bawa anak kan ke sana. Anak saya masih baru umur 6 tahun. Tidur satu kamar itu saya sama anak aja nih, berdua. Saya udah tidur dia udah tidur duluan tuh jam 11 malam. Dia udah tidur duluan, saya baru mau tidur. Nah, perkiraan jam itu sekitar jam 3, anak saya tuh bangun. "Hei, ngapain?" Katanya. Kan di sebelah keranjangnya itu ada lemari, dan lemari itu enggak saya tuh kebuka, karena di atasnya saya buat gantung handuk, gitu kan. Jadi kebuka. Nah itu lampu kamar saya matiin semua, gelap. Jadi dia bangun, posisi ini lemari, ini saya, ini anak saya. Jadi dia ini ke badan saya, nindih ke badan saya sambil gini. "Hei, ngapain?" Gua langsung shock. Iya. Serius, mana gelap, langsang saya ambil HP kan ada di meja yang kecil di Iya, sebelahnya yang di sebelah. itu. Saya ambil HP, langsung saya WA di grup. "Tolong temenin saya tidur di sini." Karena kamarnya itu posisinya di ujung, jadi anak-anak seharusnya kita tidur berapa orang gitu kan. Nah ini anak-anak tuh ada yang tidur di kursi, ada yang tidur di lantai, jadi nggak ada yang ke kamar. Saya langsung manggil ini, "Tolong temenin gua please, ini anak saya bangun
kayak ngobrol sama Orang ya ada sesuatu. ada sesuatu gitu. Jadi kan otomatis dia kayak ngelihat sesuatu gitu Kak. Yang ada di lemari. Mungkin kalau perkiraan saya sih kayak anak kecil gitu. Iya, dia ngajak main sebetulnya kan. Ya serem juga ya. Kalau gue sih langsung check out sih kalau kayak gitu. Iya sama sih, aku juga kayak nggak berani. Ya Allah, nggak mau. Aku juga makanya aku langsung nungguin. Aku nggak berani tutup pintu kan. Karena kayak ya gue kalau gue tutup pintu berarti gue berdua dong di dalam sama ini sosok kan, bener nggak sih? Ya kan. Makanya aku kayak ya udah deh aku tunggu aja temen aku sampai jam 1. Oke, makanya. Tapi kalau untuk kejadian-kejadian kan banyak juga nih kayak di Jejak Backpacker sendiri kejadian horor saat syuting tiba-tiba kamera ngeblur atau mungkin itu anggapan orang kan wajar ya ngeblur tiba-tiba ada sekilas bayangan Ada lewat. masuk nggak? Pernah ada yang masuk nggak ke kamera? Yang masuk ya itu kayak tumbler yang di ini. Nah, cuma kalau untuk penampakan bener-bener full gitu nggak ada sih, belum. Jangan deh. Gue penasaran sih, kita boleh nggak sih nanti nge-replay yang tadi? Masuk nggak sih? Maksudnya masuk nggak ya si suaranya tadi? Oh, nggak tahu deh. Coba gue nanti. denger. Tapi kalau untuk di replay ya kayak terlalu jauh deh. Nggak ya, maksudnya ngecek. Oh, ngecek nanti pas kalau udah selesai kan. Oke, nanti bilang sama kameramen kita deh. Sumpah ini gue lemes banget anjir, sumpah. Nggak bohong gue. Gue kaget. Gue ngeliat Kak Uli, Lu lihat muka gue nggak sih Fajar? ngeliat dia ngeliat gue. Lu lihat dong, itu kan nggak acting ya Fajar. Ya, gue beneran takut. Karena kan ini kayak di kuping gue banget. Iya, suaranya. Ini gue kayak syuting horor lagi tuh gak sih, sumpah. Ini kita kayak bener-bener nggak cuman ini. Akhirnya jadi kita nggak ngomongin syuting gue doang ya. Jadi kita ngomongin syuting Jejak Backpacker yang ada kejadian horor Dia juga baru nih. dikasih sambutan kayak gitu udah apa namanya? Udah takut. Gimana yang di sini ya? Luar Iya, biasa. di sini sering ya. Ya ada aja sih Kak. Ya kayak gitu tadi suara atau apa kayak gitu. Kebanyakan sih lebih ke suara ya. Cuma kalau untuk penampakan makhluknya belum. Mudah-mudahan nanti ada. Coy, gue bengong lagi. Coy. Oke, Kak Uli lanjut lagi. Selain itu Kak Uli masih ada nih. Kalau Banyak di dong ya lokasi pastinya. syuting sih itu doang. Tapi kalau kehidupan sehari-hari tuh aku lumayan sering. Maksudnya lumayan sering bersinggungan dengan, maksudnya Hal-hal sering kayak gitu ya. ya kayak tadi buka pintu hotel ada gitu. Terus nyetir pintunya diketok di jalan tol. Pernah. Oh, tapi nggak di kaca. Enggak, Depan jangan Aduh. dong. Saya juga pernah sekali, tapi nggak ini ya, nggak menampakkan karena saya sendirian di tengah malam. Langsung saya balik. Spion. Kaca ya spion emang. Enggak, aku Nggak tuh mau saya. enggak Jadi aku lagi nyetir kan, terus capek gitu kayak gitu. Terus ya ada bunyi tok 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 gitu. Nah aku kan kayak itu suara apa ya? Lemot ngantuk kan. Batu kali ya. Tapi dalam hati kayak kalau batu kan nggak mungkin tok tok tok. Kalau batu kan kotak gitu kan. Nah udah gitu pas lagi mikir, itu suara apa ya? Radio lagi lagu terus berhenti lagunya, terus si penyiarnya tuh ya balik lagi dengan kita di cerita horor malam Jumat. So, aku langsung kayak, malam Jumat. Oh iya berarti tadi ada yang ngetok-ngetok gitu. Aku langsung ngeh karena kan mikir tuh tadi apa ya gitu kan. Karena bunyinya tuh tok tok tok, bukan batu. Kalau kena di bawah kan suka ada batu kotak-kotak gitu kan. Ini enggak, bener tok 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 bunyinya. Oke. Pengalamannya luar biasa. Jadi bukan orang-orang yang biasa aja nih yang ngalamin. Jadi seorang Kak Uli Triani yang biasa berhadapan dengan mungkin di prakteknya gigi-gigi gitu ya.
masih aja loh ini digangguin. Biasanya kan orang-orang kayak gitu kan banyak yang skeptis ya Kak dengan hal yang kayak gitu. Tapi walaupun skeptis, kalau kita lagi nyaho, lagi apa namanya? Iya, ya kan Lagi sialnya gimana ya? Maksudnya kan mereka ada di sekitar kita. ya percaya nggak percaya ya. Maksudnya kayak ya itu tadi gitu, kadang-kadang aku juga suka nggak gitu. Ya pas kita lagi apa ngeliat gitu kan, saya lagi nyetir apa ya gitu kan, jadi gitu gimana ya. Ya kok yang paling horor mah di hotel juga lagi tidur, lagi nyenyak, ini mah lagi nyenyak pisan. Tempat tidur aku goyang kenceng banget. Kan lagi tidur terus agak kebangun gitu. Oh gempa nih, gitu dong. Oke. Iya kan? Kalau tempat tidur goyang, apa yang kepikiran paling pertama? Ya, Gempa. Gempa dong. Kalau enggak lagi berbuat sesuatu. Kan sendiri. Oh sendiri. Oh, iya sendiri. Terus aku kan kalau tidur pakai sleeping mask yang pakai kacamata itu kan, karena aku kan harus gelap banget kalau tidur kan. So aku kayak aduh gempa nih gitu, kenceng lagi gempanya kan. Terus jadi aku tuh sampai kepikiran, wah rame nih besok nih di sosial media gempa gitu kan. Udah nih tiba-tiba berhenti gempanya. Berhenti lah, maksudnya si tempat tidur aku goyangnya berhenti gitu kan. Oke, berhenti gitu. Tiba-tiba tuh kan aku tidur nyamping gitu kan. Tidur nyamping gitu. Kalau di tempat tidur kan kita kalau tidur, kalau ada orang duduk di tempat tidur kerasa kan? Iya. Tempat tidurnya kayak goyang dikit gitu kan. Terus tiba-tiba kayak ada yang duduk di belakang aku. Begitu selesai si gempa, ada yang duduk terus ada yang baringan di belakang aku. Terus kayak tiba-tiba nih dari belakang, dari sini gini, ngelus sampai kepala. Wah aku sampai pagi nggak bergerak, sampai pagi gak berani buka ini, sampai kan kalau pagi aku kan nggak bisa tahu gelap apa enggak, udah terang apa enggak kan, karena aku pakai kacamata pakai sleep mask itu kan. Jadi kan kalau pagi kedengeran tuh cit sama orang udah mulai kedengeran kan orang gitu bolak-balik. Udah aku sampai denger suara burung, sampai orang rame, baru aku berani buka. Gua nggak ngerti deh berapa jam. Itu kayak feels like forever. Karena aku kayak astagfirullahaladzim, aku bacaan udah sampai selesai. Nah kalau aku cerita ini ke orang-orang, katanya biasanya tuh poci. Oh. Biasanya katanya. So aku kayak bagus deh gue nggak buka ini gue gitu. Berbuka gila pengalaman Kaulia luar biasa. Diminum lagi Kak, haus pastinya Kak, dengan shocknya tadi ya. Ya Kak, ini kenapa sih film Kajiman ini wajib banget ditonton sama teman-teman di rumah, penonton seluruh Indonesia pokoknya wajib nonton nih. Ini kenapa nih? Oh ini juga Kajiman relate sebetulnya sama kita, karena kan walaupun ini tuh udah 2023 ya, udah 2023, cuman yang namanya masalah pesugihan, masalah ilmu-ilmu seperti itu tuh masih ada loh, masih banyak loh di sekitar kita tuh. Orang tuh kan pasti mencari cara paling gampang dan paling mudah untuk mendapatkan kekayaan, walaupun sebetulnya kalau dipikir-pikir enggak. Karena apa? Karena tumbalnya adalah keluarga sendiri kita, gitu ya kan. Serem gak sih? Kayak kita menumbalkan keluarga untuk kekayaan gitu, untuk ya kan. Di berita aja banyak kan yang dukun-dukun. Iya, jangan kan di berita, pesugihan di Jejak Backpacker juga banyak kok kan narasumbernya. Iya makanya ini tuh benar-benar sebetulnya filmnya relate banget sama kita sehari-hari. Dan jadi tuh kalau kita sebagai orang Jawa, kebetulan aku juga orang Jawa kan, di Jawa tuh ada yang namanya weton, weton lahir.
Nah ini tuh weton-weton yang masing-masing weton tuh punya spesialnya masing-masing lah gitu. Jadi kayak misalnya orang yang lahir di Selasa Kliwon ternyata tuh disukain sama makhluk kajiman. Dan jadi kan di cerita ini adalah Selasa Kliwon tuh disukain sama makhluk kajiman dong. Dan ketika kita kan sebagai aktor, kita menerima sebuah job untuk film kan kita pasti research. Kajiman tuh apa sih? Ini apa sih? Ya untuk mendalami peran. Dan tau gak sih? Aku tuh Selasa Kliwon. Oh pas banget berarti. Weton aku Selasa Kliwon. Serem kan? Aku kayak nih gue dong gitu. Jadi kayak serem juga nih gue gitu. Ya makanya nanti kalau misalnya teman-teman nonton nih, mulai dicek nih wetonnya. Jadi dari weton tuh kita bisa tahu kodam kita siapa, yang kodam yang ngejagain kita kan gitu. Iya jadi dari weton tuh kita bisa tahu banyak gitu. Kodamnya siapa, apa karakteristik, terus hubungannya sama hal-hal gaib. Ini dalam kepercayaan Jawa ya gitu. Nanti abis nonton kajiman pasti langsung pada ngecek weton. Iya, weton gua apa ya, pon kali ya, pon apa pon ya? Gue Kliwon serem banget. Kliwon sih denger namanya aja udah, iya kan? Udah serem banget. Iya makanya udah gitu aku Selasa Kliwon pas banget lagi Selasa Kliwon. Karena di kepercayaan Jawa tuh kalau ada yang meninggal di Selasa Kliwon, suka dengar nggak kalau ada orang meninggal makamnya dijagain? Iya. Tahu nggak kenapa? Ya karena takut disalahgunakan sama dukun atau apa kayak gitu. Jadi orang-orang yang meninggal di weton-weton tertentu itu dipercaya punya kekuatan talinya. Betul. Tali pocongnya itu. Makanya dan itu harus diambil sebelum 7 hari ya kalau nggak salah, sebelum 7 hari setelah meninggal. Jadi kan mereka ronda di situ jagain selama 1 minggu lebih biasanya. Iya kan, makanya serem. Iya kan, maksudnya serem. Iya, ini tuh kayak ini tuh sehari-hari banget. Ini tuh film yang bener-bener bukan. Ya memang kajiman itu sosok yang kita tidak sering mendengar seperti pocong, kuntilanak, ya kan, leak gitu misalnya. Kita kan sering dengar ya kajiman tuh apa ya gitu kan. Dan ternyata tuh masih sangat kental di budaya Jawa gitu. Jadi sebenarnya nih Kak Uli ini kesini bareng tim nih, rombongan. Rame banget. Oke, jadi salah satunya ini adalah Kak Mian Tiara ya. Dia pemain juga di sini. Pemain juga di kajiman. Nah mungkin teman-teman biar nggak penasaran, langsung aja kita panggil Kak Mian Tiara. Halo Kak Mian. Terima kasih sudah masuk di studio Jejak Backpacker. Kak Mian, ini gimana? Kak Mian aman tadi ya, lancar ya di luar tadi ditemenin sama tim, nggak nakal kan ya anak-anak? Nggak ada gangguan baik-baik semua, kan? nggak ada gangguan ya. Soalnya aku ada gangguan di sini. Iya, aku tadi dengar sempat ada volume suara tuh tiba-tiba meninggi gitu. Oh ya? Iya agak kedengeran di luar. Ya. Nanti gue ceritain ya. Gue kayak mau cerita pengalaman horor, malah aku mendapatkan pengalaman horor di sini. Sumpah. Padahal tadi sebelumnya aduh jangan lagi iya kan? Meja. Sumpah nanti aku cerita ya. Jangan sampai nih gue nonton film kajiman ntar sampai diganggu juga nih. Gue penasaran banget memang filmnya. Dan teman-teman juga wajib nonton film ini, relate dengan kehidupan kita sehari-hari Kak ya. Oke, Kak Mian, Kak Uli, ini sebenarnya tanggal berapa sih bakal tayang di seluruh bioskop tanah air nih Kak? Oke, kita bakal bisa menyaksikan ceritanya kajiman ini di bioskop tanggal 18 Mei. 18 Mei. 18 Mei, seminggu lagi. Seminggu lagi. Wow. Seminggu lagi ya? Iya, seminggu lagi. Sekarang udah tanggal 9. Iya. 9 tambah 9 18. Kita jadi hitung-hitungan weton nih jangan. Ya nanti abis ini cek ya wetonnya apa. Iya. Nanti gua mau ngecek ya. Tanggal 18 Mei 2023 di bioskop seluruh tanah air. Ya. Oke,
Kak Mian, ini kenapa sih Kajiman Iblis Kejam Penagih Janji ini wajib ditonton sama pemirsa di rumah? Nah, ini kan tadi teman-teman udah dengar cerita-cerita horornya dari Uli nih, ya kan? Kajiman itu akan memberikan pengalaman yang meneror teman-teman semua. Tapi buatku ceritanya Kajiman ini sangat menarik, plotnya tuh sangat menarik. Jadi nggak cuman disuguhin jump scare yang kaget terus. Ini ada satu cerita yang bikin kita berpikir, karakter ini gitu. Jadi seru deh. Seru banget pokoknya. Dengernya aja gue udah. Makanya kita tertarik ya, Jejak Backpacker tertarik banget buat kolaborasi nih sama film Kajiman. Karena ngelihat trailernya aja nih udah keren banget gitu loh. Belum nonton. Wah, berdebar-debar pasti. Penasaran kan? Penasaran banget. Oke, Kak Uli, Kak Mian, terakhir nih Kak, sebelum kita closing, mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman di rumah. Kalau dari aku, jangan lupa tanggal 18 Mei, lagi-lagi ya diingetin lagi nih, biar serunya makin berasa. Tanggal 18 Mei, jangan lupa nonton Kajiman di bioskop, dan siap-siap kalau tidur malamnya gak matiin lampu. Itu dia. Soalnya pertama kali baca naskahnya begitu efeknya ke aku. Ya, meneror pokoknya. Meneror ya. Meneror. Oke, Kak Uli, Kak Mian, terima kasih. Nah, Jepekers, itulah tadi obrolan kita bareng cast-nya pemain dari Kajiman Iblis Kejam Penagih Janji. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik yang mau ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau ke 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, terima kasih. Waduh, saya udah mau cepet-cepet nih dari yang tadi. Nanti kita ketemu pas premier kali ya. Kita ketemu pas premier ya. Oke. Sampai jumpa. Asung kemaang hulun ing arsa pukulun aning tada dia pangraksa ning pulun dalman ning Jogja Kajiman. Di rumah orang yang melakukan pesugihan ada bagian rumah yang selalu direnovasi. Kandang bubrah namanya. Mas, betulnya apa mas? Weton saya Selasa Kliwon. Wah, itu weton bagus sekali. Saya jarang sekali ketemu orang wetonnya itu. Dia punya anak perempuan, tapi foto dewasanya nggak pernah ada. Dia meninggal waktu masih kecil. Kamu itu nggak tahu apa-apa tentang rumah ini. Tugas kamu hanya menjaga orang tua itu. Mbak Asya, kalau lilinya mati, yang di badan ini bukan saya. Asya, ibu mau pulang. Sweta Huus pinundet ta engwajin Ikan manglamor tujuan ieu.